Ini Pro masih bisa nggak nih? Ada beberapa pertanyaan yang Boleh, boleh. menarik juga nih. Silakan, Oh silakan. ya, mohon maaf ini kalau ini menyita Oke. sedikit waktunya ya, Bro. Makin seru, Mengenai makin seru nih. kuantum, ya, quantum entanglement sama quantum tunneling kan. Ya, quantum entanglement dihubungkan dengan santet yang bisa bekerja jarak jauh kan, yang Einstein bilang spooky action at a The distance tuh. distance. Kemudian quantum tunneling yang katanya itu sebuah partikel seperti elektron misalnya itu bisa bergerak menembus dinding penghalang atau energi barrier, potensial volume itu bisa menembus itu tanpa energi yang cukup, bahkan tidak bisa tidak merusak ini dinding penghalangnya kan. Ya, ya. Konsep-konsep kuantum ini kemudian dihubungkan ke ranah makroskopik. Saya tidak tahu apakah hantu dan malaikat dan santet itu berada di wilayah makroskopik atau mikroskopik ya, tapi karena tidak jelas juga kan. Ya, ya, Tapi ya. itu kemudian dihubungkan dengan fenomena-fenomena santet, terus hantu yang bisa bergerak menembus dinding, atau malaikat dan lain sebagainya. Kira-kira quantum tunneling itu apa sih? Kita mulai dulu dari Oke, tunneling dulu oke. ya. Ya, Oke, fenomena terobosan, efek terobosan ya, kuantum atau penerobosan quantum kuantum ya. tunneling itu suatu konsep dalam teori kuantum yang bilang kalau misalnya suatu partikel punya energi gitu ya yang lebih rendah dibanding energi atau dibanding suatu potensial yang Potensial menghalangi penghalang dia ya. gitu ya. Jadi Ya. ibaratnya kayak kayak kita anak kecil di depan kita ada tembok besar gitu ya. Hmm. Kalau kita mau lewatin tembok itu kan, maka kita harus lebih tinggi atau kita harus bisa melompat lebih tinggi dari tembok gitu ya. Benar Nah, ya. secara klasik seperti itu, secara fisika klasik ya. Hmm. Tapi menurut fisika kuantum, meskipun kita tidak bisa melompat lebih tinggi dari ketinggian tembok atau dengan kata lain, jika meskipun energi kita itu masih lebih rendah dibanding energinya si potensial penghalang Penghalang ini, ya. sebenarnya kuantum tidak bilang bahwa menembus, tapi yang dibilang kuantum adalah ada non-zero probability, Probability ada iya. Ya. probabilitas tak nol ya Ya. bahwa kita bisa berada di sisi sebaliknya Di dari sisi sebelah. potensial penghalang tadi gitu ya. Bahasa Jadi teknisnya fungsi gelombang ya. ya oke, musik gelombang kita terlalu tidak perlu ke sana kan. Istilahnya kalau kita mau hitung probabilitas gitu. Probabilitas Ya. itu kan kayak statistik ya. Ya. Probabilitas bisa nggak sih saya berada di sisi sebaliknya dari tembok itu gitu kalau energi saya lebih rendah dari tinggi tembok ya. Kalau dihitung Iya. secara klasik probabilitasnya nol ya. Nah, iya Tapi benar. kalau kita hitung secara mekanika kuantum itu nggak nol. Ya. Probabilitas Iya. nggak nol itu artinya apa? Probabilitas nggak nol itu kan bisa kecil, ya kan? Bisa besar, bisa kecil gitu kan? Bisa bisa kecil sekali, ya. Misalnya probabilitas saya apa? Misalnya saya lulus SMA, misalnya gitu ya, adalah Hmm. 90 atau misalnya saya lagi anak SMA mau ikut ujian apa masuk perguruan tinggi gitu ya. Probabilitas Hmm. saya lulus adalah 90%. Artinya apa? Hmm. Artinya saya punya kans yang tinggi, tapi saya juga punya 10% kemungkinan untuk Persen gagal untuk gagal gitu gitu. kan. Iya. Sebaliknya juga gitu. Kalau misalnya aduh probabilitas saya besok pergi ke Amerika itu kayaknya kecil ya. 10% Kecil aja ya. misalnya gitu ya. Artinya apa? Ya most likely saya besok nggak di Amerika gitu. Tapi masih ada 10%, itu nggak nol gitu kan. Artinya Iya. bisa jadi. Kalau nggak nol itu kan Hmm. bisa terjadi. Bisa terjadi, bisa enggak. Gitu. Kalau probabilitasnya Hmm. nol ya pasti tidak terjadi dalam dalam sains gitu ya. Nah itu, jadi quantum tunneling itu berarti dia mengukur probabilitas suatu partikel itu bisa berada di sisi sebaliknya dari suatu potensial penghalang. Nah, sisi sebalik itu kan berarti kan prosesnya adalah ibaratnya dia tunnel gitu. Kalau kita mau Hmm. continuous kan prosesnya berarti kan kita membayangkan dia menembus si potensial penghalang ini gitu. Hmm. Quantum tunneling ini sebenarnya adalah fakta sebenarnya, fakta sains ya. Anda nggak akan bisa punya laptop atau gadget kalau Laptop tidak ada betul. fenomena quantum tunneling ini. Quantum Kenapa? tunneling ya. Iya. Karena Transistor kan. quantum tunneling ini yang bertanggung jawab atas cara kerja transistor. Transistor Dan ya. apa gadget di dunia ini yang nggak pakai transistor Nggak sekarang? pakai Coba. Ya transistor kan? nggak ada. Jadi Anda bisa menonton TV, Anda bisa main gadget, Anda bisa pakai komputer Anda ya. Itu karena fenomena quantum tunneling di ranah mikroskopik ya, di ranah Mikroskopik ya. elektron gitu ya, Ya. partikel-partikel elementer, partikel-partikel subatomik ya. Itu sudah fakta ya kan? Kalau Nah, kalau Anda meragukan itu berarti Anda ragukan aja gadget Anda, Anda iya kita betul. ragukan teknologi Iya.
sekarang gitu ya Kalau dalam teknologi. konteks matahari misalnya kan proton dan proton itu bisa menyatu karena efek Oh iya, terobosan termasuk kuantum juga itu itu, juga kan. ya betul. Dan Ya, juga termasuk misalnya apa? Kalau nggak salah peluruhan alfa ya, iya perluan peluruhan ya alfa decay itu betul juga maksudnya decay salah ya. satu quantum tunneling ya. Karena tidak selalu ininya energinya cukup untuk Mm, keluar dari energi ikat inti gitu kan. Iya, iya. Tapi toh terjadi gitu. Jadi memang secara secara mikroskopik itu sudah di fakta fakta ilmiah ya, sudah Mm-mm. terobservasi dan observasi bisa direproduksi, bisa diulang oleh siapapun yang Diulang, mau direplikasi mengujinya. lah gitu. Jadi ya Iya, betul. Jadi salah satu ciri sains adalah replikasi ya, replikasi. reproducible, ya bisa Mm-mm. direproduksi. Kalau pertanyaannya adalah apakah ini yang bertanggung jawab atas fenomena mistik ya? Hantu. Ya pertanyaannya kembali lalu adalah apakah hantu itu suatu objek ilmiah atau enggak gitu kan? Nah, itu dia. Nah, Karena kalau kita mau ukur itu dengan uh, teori ilmiah, dalam hal ini adalah quantum tunneling, ya berarti kita harus tahu dia objek ilmiah atau enggak. Nah, untuk tahu objek ilmiah atau enggak, ya kita harus tahu dia empirically testable enggak, bisa diukur enggak, gitu ya. nah, Dan pengukuran itu apakah bisa diulang oleh sembarang orang mm, jika para environment-nya sama gitu kan. Sains kan itu kan. Sains itu adalah testable dan reproducible ya. mm, Pengukurannya itu harus bisa diulang, direproduksi oleh orang lain ya dalam environment yang sama, harusnya menghasilkan pengukuran yang dilakukan oleh orang lain dalam environment yang sama harus bisa menghasilkan mm, hasil yang sama. Kalau hasilnya nggak sama, ya berarti ya salahnya gimana gitu. Apakah environment nggak sama? Kalau emang environment sudah sama, berarti apakah ini memang tidak reproducible? Saya ingat beberapa waktu lalu ada yang viral tentang klaim superconductivity di temperatur ruang ya, baru-baru ini ya, Oh, mungkin iya, tahun-tahun lalu iya, ya, iya. kalau tahun atau 2 tahun lalu gitu ya, Mm, itu viral dan itu sangat menarik kalau kok superkonduktor itu bisa dihasilkan di temperatur ruang itu Ditunggu ruang ya. aplikasi teknologinya luar biasa ya. Nah, tapi lalu klaim ini tidak bisa ketika ilmuwan-ilmuwan lain mencoba untuk mereproduksi hasil yang diklaim itu tidak bisa gitu. Beberapa lab Iya. tidak bisa melakukan gitu kan. Akhirnya mereka meragukan dan ternyata benar bahwa ini saya nggak tahu benar atau enggak, tapi bahwa si peneliti awal ini memanipulasi data katanya gitu ya, Mm, sehingga harus meretract, menarik kembali publikasinya. Nah ini iya. suatu ini ya, suatu skandal ilmiah. Nah artinya kalau Skandal kita gitu. kalau kita lihat seperti itu gitu kan, kalau misalnya fenomena hantu, ini fenomena hantu itu suatu ilmiah atau enggak gitu kan? Mm, Kalau artinya dia bisa direproduksi nggak? Ada nggak tim peneliti atau lab yang sudah mencoba menganalisis keberadaan hantu gitu ya, mm, atau tidak gitu kan? mm. Dan apakah memang itu kalau memang ada sudah testable dan reproducible ya berarti kita tinggal lihat apakah dia mengikuti prinsip quantum tunneling atau tidak gitu Hmm. ya. Atau Nah, saya rasa itu ya. setidaknya entitas unsur-unsur penyusun hantu itu bisa diketahui, misalnya dia terbuat dari partikel apa gitu kan, apakah Ya, dia itu termasuk salah satunya dalam itu berarti ya. ya 17 partikel fundamental di ini kan model standar fisika Betul, partikel atau betul, enggak ya. betul, betul. Kalau kita Ini mau kan nggak berbicara dalam jelas kan. konteks ilmiah, Iya, iya. ya seperti itu. Nah, soal santet juga, Prof. Ini kan Hmm. mereka sering menggunakan quantum entanglement yang mengatakan bahwa ketika ada satu partikel yang kalau dia spin up, partikel yang lain juga secara otomatis spin Ya, down ya, gitu. ya. Atau jadi Meskipun mereka the movement terpisah oleh jarak yang terpisah jauh, gitu. Ya, jadi istilahnya the movement of one particle could cause the other particle to necessarily move at ya. the same time gitu ya. Jadi fenomena itu yang kemudian dihubungkan dengan santet yang katanya bisa dilakukan secara jarak jauh kan. Tanggapan Prof gimana? Ya itu, quantum entanglement itu kalau nggak salah memang sudah testable ya dalam ranah mikroskopik. Iya benar. Saya ingat saya ya, gitu ya. Benar-benar. Sebenarnya problemnya tadi baik hantu maupun santet ini kan penerapannya ke ranah makroskopik ya. Nah, untuk ranah makroskopik itu saya nggak tahu ya apakah sudah testable dan reproducible ya, sudah scientific atau tidak gitu kan. Ya itu saya tentunya nggak bisa menjawab. Kalau kita mau menjawab ya kita harus melakukan eksperimen ya, misalnya satu tim mengirimkan santet juga gitu kan, apakah Hmm.
hasilnya sama dengan yang sebelumnya gitu kan, atau hasilnya akan berbeda-beda, ada yang bisa ada yang enggak gitu. Nah itu seperti ya, kalau memang Padahal hasilnya tidak pengujiannya kan reproduksi. gampang ya. Pengujiannya kan gampang seperti yang Ya Prof cuman masalah jelaskan kan. masalah Kenapa? etis aja sebenarnya, etis nggak gitu. Mencelakai orang kalau memang benar bisa mencelakai gitu. Iya. Kan kita bisa menjadi negara superpower kalau misalnya kita punya kekuatan seperti itu kan. Ya, ya. Amerika macam-macam, tinggal kita santet saja mereka kan. Ya betul Tapi betul. ya orang-orang yang mengklaim punya kekuatan gaib kayak saya nggak tahu, mungkin di zaman Nabi memang memang miracle itu ada kan. Tapi untuk saat ini ketika ada orang yang mengklaim bahwa dia punya kekuatan super kayak ini itu ya, sebagai manusia modern saat ini ya kita harus skeptis supaya tidak gampang dibohongi juga kan kayak. Tadi Bang Muin menyinggung mengenai miracle ya, mukjizat ya. Nah justru mukjizat itu Hmm, kan sebenarnya ya kalau sebagai Muslim kita melihat mukjizat itu localized ya, tidak hmm, reproducible kan. ya, iya, Mukjizat itu eh, apa intervensi Tuhan terhadap hukum alam istilahnya. divine intervention ya. Tapi kan Iya, dan itu tidak apa maksudnya itu misalnya disaksikan, misalnya ada tongkat Nabi Musa membelah laut, ya itu mukjizat hmm, ya. hmm, Eh, itu tidak reproducible kan? Kalau ada hmm, orang lain Bani Israel mencoba pakai tongkat Nabi Musa sekalipun, apakah dia juga bisa melakukan hal yang sama? Kalau dan hal yang sama ya. di laut yang sama tidak juga, gitu kan? Memang tidak pernah Hmm. dilakukan dan kalaupun dilakukan juga saya ragu hasilnya akan sama. Agak Jadi sama. ya itu localize ya, Iya. localize in time, localize in space ya. Hmm, Ya artinya saya tidak menafikan mukjizat. Mukjizat itu bisa jadi ada, sangat bisa jadi ada gitu ya. Tapi kalau ada dia bukan ranah ilmiah yang hmm, reproducible gitu. Ya kalau kita tadi kan ngomongin misalnya santet itu kan fenomena yang kalau kita mau lihat itu sebagai suatu fenomena ilmiah ya berarti apakah dia reproducible gitu? Tidak. hmm, Saya pikir sih karena sejauh ini tidak reproducible ya berarti ya saya pikir bukan fenomena ilmiah gitu ya. hmm. Iya. Hmm. Yang hanya bisa kita yakini kan sebagai umat beragama gitu. Kalau kita bawa ke ranah saintifik, artinya kita juga harus siap untuk dikritisi. Karena kan dalam sains kan istilahnya sebuah klaim itu memang harus bisa diverifikasi dan dibuktikan kan. Kata Carl Sagan itu Ya, kan extraordinary claim require extraordinary evidence kan. betul, betul, Jadi betul. kira-kira apa harapan Prof terhadap generasi muda atau setidaknya para pendidik sains misalnya di Indonesia yang ingin menjaga integritas sains tapi tetap punya sensitivitas terhadap nilai-nilai keagamaan gitu? Nah ini juga mungkin kalau boleh saya jawab panjang lebar nggak apa-apa ya. Boleh, Nah boleh, ini boleh. Saya ini sangat feel ini free nih. sangat sangat luas ini ya ininya ya. Hmm. Dan saya juga akan menjawab sebagai seorang saintis dan seorang Muslim juga Iya, gitu ya. benar, benar. Iya. Iya, karena kan Ah, nanti nanti orang berpikir bahwa kalau belajar sains atau khususnya fisika itu identik dengan ateis gitu. Kayak jangan betul, terlalu mendalami fisika, ujung-ujungnya kan jadi ateis kan. Karena kan banyak sekali fenomena kita lihat di dunia di mana banyak sekali ilmuwan khususnya fisika itu yang ujung-ujungnya jadi ateis kan, tidak betul, percaya betul, Tuhan karena betul. terlalu mendalami fisika. Nah, mungkin Prof bisa kasih gambaran sedikit Oke, bahwa oh kita bisa belajar sains kok sambil tetap percaya pada Tuhan gitu. ya, Istilahnya gitu kan. oke, oke. Ya. Nah ini ya itu menarik juga tadi itu fenomena yang seakan apa kalau istilahnya God of the Gaps ya.